Kuman berkunjung ke rumah teman. Selamat malam teman Kuman. Malam hari ini kita bertemu lagi. Aku malam hari ini berkunjung ke rumah salah satu temanku lagi yang rumahnya nggak terlalu jauh dari rumahku. Nah, masih satu RT, masih konco dulan, pokoknya dari zaman kecil dulu kita sering bersama. Oke, tak kenal lagi dulu. Nama temanku yang di sampingku ini namanya adalah Mas Eko Aprianto. Wah, asik. Nah, Mas Eko Aprianto jarang ngerti jeneng. Nama Eko Aprianto jarang yang tahu. Iya, karena yang di sone kita kan jenengmu anu ya. Apa? Kecil. Eko kecil. Karena yang di Sogo itu teman-teman. Jadi yang di Sogo itu terlalu banyak Eko. Bukan terlalu banyak sih, ada beberapa Eko. Nah, jadi untuk ada Eko Yuli, ada Eko Yunianto, ada Eko Aprianto. Nah, Eko yang ini kedapatan jatah Eko kecil namanya, karena memang pawaannya dulu agak kecil dibandingkan Eko-Eko yang lain. Jadi dia jadi Eko kecil. Nah, aku tiap hari juga sering ketemu, walaupun nggak nggak apa jenenge. Mulai kerja. Nah, mulai sibuk sendiri-sendiri, tapi sering lah intensitas minggu pisan mesti ketemu. Alhamdulillah, sekedar perayaan. Oke, konco SD juga sama dia. SD Bukit Pelanti 2, Betul. SMP satu SMP. Nah, tapi pas SMP itu kita sing jarangan dulu, men. Maksudnya jarang bareng malah. Karena kan kowe wis sering karo sing atas-atasmu. Nah, aku sih karo sing kanca-kancaku ngono, berarti enggak yang ngeblend. Tapi begitu SMA, ADW ngumpul bareng. Nah, sering ngumpul bareng loh. Padahal sekolahnya gitu dan tapi nang gereja. Kita sering nang gereja bareng, terus musikan. Betul. Dia ini salah seorang pemain perkusi, djembe. Djembe dadaan. Tapi sing mengenalkan djembe ning desane dia tidak dipungkiri adalah kowe lho. Nah, sing duwe djembe di sana. Ning desane dhewe. Oh, apa? Iyalah. Oh, Baru lagi terus udah tuku banyak. Oh, malah djembe waktu itu jarang dong dengan djembe iki. Terus akhirnya kamu tuh ning ndi? di Kasongan. Kasongan. Itu baranu ya bar kita bar acara terus kowe mampir tuku itu kowe montoran yang lain pada naik mobil kowe montoran mampir tuh Langsung djembe dan langsung popularitas djembe iki langsung dadi nggo ning apa-apa ana acara ning desa ana acara ning gereja kuwi wis nganggo djembe. Nah, itu terus SD bareng dulu pernah gelut juga kita. Gelut-gelutan yang ngono lho ning ning tenanan kan. waktu itu berdasarkan emosi tenan ya Mas. Tapi emosi-emosine ya cilik. Gua alasannya apa mben aku ya. Sampai aku dijemput karo apa makku Kenakalan anak-anak. Terus SMP tapi jarang yuk ketemu ning jarang sing apa lah sing kumpul nih. Nah, karena dia sudah sama yang gede, aku masih dengan teman-temanku, bahkan aku sering dolani karo sing sak ngisorku gitu. Terus SMA ketemu lagi sih, maksudnya ngumpul lagi ning gereja musikan. Kita sampai musikan kemana? Paling aduh Musikan ke gereja, di gereja atau gereja. Apapun lah. Jadi neng gereja kan ada mayoritas neng gereja tuh. Musikan gereja musikan. Di luar gereja aku ora musikan. Paling nonton. Nah, nonton kan itu. Itu reggae sama punk waktu itu. Jodoh. Waktu itu kan saiki malah. Ya wingi bar potong kelingan zaman biyen wis pang-pangan.
pengen wah potong Tapi- ngombe sik wakan ora. Tapi biyen kamu sing apa ya? Apa sih ini? Lemu potong ya sing aneh-aneh tuh. Zaman pang dulu. Yo Sempet pang anu, tapi sempet- pang gede. Sempet ngene iki. Tahu ya. Tahu. Gundul pun tahu. Lali aku nek gundul. Gundul tanpa rambut pun tahu lho dikerok. Lali aku. Tapi nek. bar SMA sih. Oh. Itu terus ya kami sering ketemunya neng omah lah mayoritas karena sak desa bener-bener ming lepirang omah rumah kita jadi sering banget ketemu. Terus apalagi ya? Dia ini sempat pergi teman-teman, sempat pergi dari kampung itu merantau 2 kali ya men ya? 3 3 kali. Sing pertama Iya, podo terus. Maksudnya di tempat yang sama, 3 kali di negara yang sama. Timur Tengah toh? Heeh. Di Timur Tengah 3 kali bro. 3 kali, Ngenku 2 kali. 3 kali. Oh. Yang kedua sempat itu Oh iya betul kalingan. Oh iya. ya kan? Terus akhirnya sekarang stay di rumah, sudah menikah, terus sudah berkeluarga di sini dan apa Udah punya anak. bekerja di sini punya anak di sini ya iyalah soalnya. Oke, kita mulai obrolan kita malam hari ini main tentang ini apa seni. Wah, asik. Seni. Boleh dibilang dia ini anak seni tapi agak beda jalur dari aku, cuma dia sering membantu aku juga. Jadi kalau aku kan ke musik sama pentas walaupun rasing ampuh-ampuh banget ya, cuma aku kan menggelutinya di 2 bidang itu. Nah, dia itu di bidang rupa teman-teman, jadi dari mulai Sek iki rupai. iya Soalnya kan seniku ki lagi tak nggo dhewe ngono. iya tapi kan sering tak pakai juga tuh beberapa kali tak Tapi minta jadi saya- set panggung. Oh. Terus nggawe set panggung, terus apa nih? Nggawe patung. Makanya dia itu di bidang seni rupa, fokusnya dia gambar. Ya walaupun masih digunakan untuk dirinya sendiri, masih untuk keperluan, masih berarti Belum- eksplorasi dirimu sendiri ya. Belum diuangkan. Ya, Belum menguangkan di bidang itu. ya, lah masalah. Yang penting berkarya di sini gitu. Nah, dia ini ngelukis terus apa namanya? Nyawa. Nyawa. Enggak sing seni sih, seni bonsai. Bonsai. Seni bonsai. Banyak banget teman-teman. Di rumahnya dia banyak banget bonsai. Jadi dia Bahan semua tapi. Masih bahan semua. tapi akan menjadi uang. Beberapa kali jual. Ya. Nek seni rupa ki Masmu kamu merasakan aku tertarik dengan seni rupa ki sejak kapan? Sejak kecil kah? Seneng gambar? Seneng gambar ki setelah selesai SMP. SMP belum? SMP belum? Belum. Tapi setelah tiba-tiba pokoknya. Oh. Tak kenapa dulu itu langsung pengen sekolah di SMSR tapi nggak kesampaian. Ya, Tuh. sempat bercita-cita sekolah di SMP nggak sampean terus tapi Udah nggak daftar di sana tapi waktu itu sudah tutup. batas pendaftarannya. Misalnya pas apa ya? Pas misalnya Sabtu tutup, aku daftarnya Senin, pas Seninnya gitu. Jadinya sudah nggak bisa masuk sana tuh. Tapi aktivitas gambar tetap jalan terus walaupun pada akhirnya nggak sekolah neng kono ya. Cuma buat ya hobi sih, buat seneng-seneng. Nah, tapi berarti lekas gambarmu nggak yang sekolah cilik ya? Enggak. Mas SMP. Pokoknya dadaan nih setelah Karena delok seseorang kok karena emang bener-bener aku pengen gambar ngono kuwi. pengen gambar. Soalnya Ora terinfluence. sebenarnya ini bukan karena jago gambarnya, tapi apa ya, meluapkan pikiran. Oh iya iya. Sesuatu iya, yang iya. ada di pikiran kan Diekspresikan. lewat chat gitu. Ya. Nek anu
padahal nggak tahu dasar-dasar cat apa itu mengolah pokoknya yang penting warna itu gimana, yang penting aku punya ingin meluapkan apa itu langsung yang penting duit chat sih itu duit chat duit chat, duit media. Wah poin apa ya kuwi tenggale nek kaya aku yo raketan anu tuku gitar sih nggo yang penting duit sih ngono to engko nek cen niat iso ya gue bakal iso gitu toh. Dan pada akhirnya yo dia gambar terus nek sosok atau figur sing ibaratnya dampingi kowe gambar ngono iki apa ya? Ya, karena kan kowe ra iso ning sekolah ya, berarti ra iso untuk pendidikan ning sekolah ya. Tapi di tongkrongan teman-teman waktu itu. Waktu SMK kan aku sering mainin ning sekitar SMSR gitu ya, sama isi gitu ya. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol ya dapat inspirasi. Tuh terus gambar aku kelingan nganterke dia pertama kali beli kanvas gitu. Yang sewon. Itu benar-benar sangat dimanfaatkan. Sana juga ya. Sangat dimanfaatkan sekali. Soalnya aku rasanya gambar yang kanvas sih piye to. Dan aku dilalah koncoku ki bapake koncoku ya. Poning ngarepe omahe koncoku nek rasa lagi anu kuwi penjual kanvas itu terus. Terus tuh kanvas ini sampai bener-bener apa jadi digambari diputih gimana gambar mana atau sempet sampai ngono blok soalnya kan minim dana waktu itu minim dana dan kerja dan yus yang penting duwe anu sih itu seni rupa dia terus sempat beberapa kali tak minta tolong untuk ngeset panggung terus bikin properti. Nah itu nek kowe sendiri aliran apa men berarti ra kowe iki aliran apa ning seni rupa nggak tahu cuma yo sing penting gawe ngono wae sing penting gawe kan aku bukan didasari pendidikan seni rupa tuh jadi nggak tahu jadi cuma ya otodidak sing penting kan nek karyamu sing menurutmu wis mate iki sing tok paling sing tok paling kendi jane sik paling apa ra ono siapa ya ra ono nek aku pribadi seneng sing anu aku pribadi gambar ora ceritane lho ceritane menurut soalnya gambaranku iki mesti ono ceritane. Mesti ono apa ya sejarahnya biar. Nah, aku pribadi ya ngopo. Nah, aku pribadi seneng pas gambar pit. Ya kayak kan anu setelah gempa kan barangku cuma ada itu. Dan di pojok rumah pertama kali kan digedek. Kita kelinganku ning itu ning rumah gedek. Sudut rumahmu ya. Rumah gedek. Setelah gempa kan hancur rumahnya terus dibangun rumah gedek itu terus di pojok itu ada sepeda tumumpuk di situ. Nah, terus ora diset tiba-tiba ditumpuk nang kono digambar. Jadi kayak di apa jenenge di kotak ini gitu terus dadi gambar gitu tuh. Itu sing apa jenenge? Sing tak eling-eling sampai sekarang adalah gambar kuwi. Gambar sepeda. Menurutku keren sih kayak itu gambar sepeda kuwi. Bisa sampai tuku cat tuku sini sing apa sing campuran cat ya dan kerap kleru nyampur cat ya soalnya kan cat air sama cat minyak itu kan nggak bisa beda. Nyatu toh beda itu sering anu apa sih base utamanya karo apa jadi kan dasarnya putih blok kira blok iya nah gitu terus dulu sing zamane golek cat ngasih ini diparani. Wah, terus sempat juga anu dia pergi ke kerjanya itu di bidang seni juga walaupun anu ya lebih ya teknis juga sih dia apa jadi gawe patung ya. Umatnya kerjaanmu kan ya ning seni juga cuma
senine sing beda anu to, beda dari gambar ngono lho to. Eksterior. Eksterior, interior, Gawe anu to, gawe apa jenenge? relief dari semen tapi Dari bahan semen. Tapi ya ning kono tetep butuh anu juga to. finishing cat juga. Butuh insting Yo anu saisane. Jadi enggak kalau disuruh bikin sama seperti gambar pasti beda, mesti tak bikin beda. Enggak bisa sama. Iya. Enggak bisa jiplak. Kuwi karena kowe di apa sih ini? Oh aku kudu tetep ono bedane iki apa memang karena Yo angel juga nek iso pergi. nek ngeplek karena angel juga gitu ya. Juga. Jadi sebisa tangannya kenapa? Pokoknya sak lakune gitu. Oh. Dan ini kok bentuk karakternya garapannya itu setiap karya akan menentuk akan iso dibaca oh sing gawe iki wonge modele ngene iki ngene ya. Setiap sing dihasilkan itu. Ya. Tuh. Nah. Terus bikin sempet apa jenenge? Proyek apa? Nawar ke taman. Neng kita kelarangan deh kan. Neng pasaran kene. Rana ketembus ya. Rana ketembus belas. Terus sempat mau apa? Proyek mural. Nah, nggak tembus juga. Baru kuwi ket saiki wis kembang kalau di Indonesia. Garap kayak itu. Membuat taman-taman gitu. Lebih ke buat sendiri. Aku ini lebih lebih bekerja untuk menghidupi kesukaanku tentang seni itu. Nah, karena dia bener-bener seneng tuh anu banget men. Mengusahakannya sangat tuh sampai tapi yo anu jumbo ngono lho mate ora sing gampang dadi angel. Ora sing apa jenenge? Ora sing juk ming gagal langsung terus laren ngono iki tapi kan tak usahakan bener-bener sampai kalau boleh tak bilang sampai wangun didelok lah ngono iki. Gitu. Rumahnya itu media percobaannya dia semua. Jadi eksperimen gagal sering gagal. Yang tetap terus. Dan orang tuamu support juga ya, orang tuamu untuk awalnya enggak juga. Soalnya dulu itu sempat pernah mau kuliah di IJ. Sempat kalau yang lain mau diusahakan. Tapi kalau mau ngambil gambar nggak boleh. Nah itu terus aku pergi yang pertama kali karena itu. Ya. Pergi dari Indonesia pertama kali itu karena itu berarti kayak pelarian. Aku ngaratin ya bisa bagus itu. Padahal dia ini sering banyak cerita sama aku dalam banyak hal, cuma sing pertama kali sing pas gue aku ngerti. Tapi pertama kali aku ngeterke kowe to, Mas. Rumah Stian. Kowe lunga pertama kali, enggak ada sih. Kowe lunga pertama kali. Aku ngeterke neng ndi? Neng aku boncengke Mbah Iwo. Terus nang stasiun Pak ya? Utuh neng omah, neng ngene omah sapa. Dadi kuwi sing nggo koyo transitmu kuwi lho. Nang daerah Kidul Lempuyangan ya. Ah betul, neng daerah Kidul Lempuyangan ngono kuwi. Kuwi pertama kali ya, Pak? Pertama kali. Iya. Dan kuwi ya ora arti juga sing apa jenenge? Cuman waktu kae ra arti ya aku arep lunga nang ndi ra arti. Dadi aku waton lunga to. Lah ono dilele ono ajakan dari teman terus ngurus. Nah, aku lolos terus akhirnya ya ada visa, ada tiket, berangkat. Belum tahu kalau Timur Tengah mana itu. Kalau dulu itu gambaranku itu ke Dubai. Ternyata mah ke Qatar, enggak tahu. Kan baru pertama kali pergi keluar tuh. Terus ke Qatar. Mbok anu tak ceritake kowe mbiyen lek adaptasi ning kono butuh berapa lama? Dalam hal ngomong wae lah. Karena kan kowe ra anu to, kowe ra kursus to. Ya ora ngerti ya awalnya ya pong-pong bolong. Misale ana bosmu ngobrol loro ngono ki
kok emang ngene iki. Ya Atau ono sing sebenarnya ono wong lawas. Oh, jadi Jadinya, untungnya ono sing apa ya? Sing Terus sering mendengar toh, misalnya dimarahi gitu. Awalnya ngopo toh ya. Bunga-bunga ngopo toh. Karena kan kok bener-bener di basic bahasa itu kan mereka pakai bahasa Arab toh. Nah, dan gue kursus juga untuk rata-rata kan misal meh neng Korea lu kan do kursusnya neng Jepang kursusnya bahasa itu baru pergi langsung pergi tanpa menurut tanpa bekal itu tanpa bekal bahasa aku ini mau kayak berarti meng yo butuh suwe ra ning kono kuwi mungkin udah ya nggak sampai setahun wis iso ngikuti Sempet 5 bulan 6 bulan lo ya tak bisa lah jawab apa itu bahasa sehari-hari. Berarti tapi tetep ono temen sing iso anu ya sing apa sini sing wong lawas iso bahasane asing neh ono sik anyar asing meneh kok takon oh ngono artine ngono sesuai iso iya di Qatar pulang itu kalau ada masalah pergi lagi terus pulang lagi ada masalah lagi pergi lagi kayak lebih ke pelarian terus aku gitu. Terus yang terakhir ini pulang langsung dapat istri ya, langsung nggak boleh pergi lagi di lock dikunci udah di rumah aja. Iya. Tetap mana ya ini apa sih ini kamu tetap berkesenian ini tuh di bidang lain di bonsai gambarnya sebenarnya istriku ya support maksudnya nak iso gambar-gambarnya rawopo tapi kan ya waktunya tuh ya sempat iki habis anu nih aku habis gambar lagi gambar lagi tapi selangnya lama berbulan kadang tahun iyalah kayak gitu ada satu gambar lagi terus cinta sama gambar rumahnya dia kalau gambar kodok sih bang wow satu kamar gambari kodok ya Tuhan keren tuh. Nah terus gambar terus kamu ke bonsai. Wih apa sih nganu men? Bonsai itu ngopo kok langsung tiba-tiba neng bonsai? Karena bonsai itu kan juga seni gitu. Bikin bentuk toh. Bentuk ini kan butuh bikin bentuk dan tetep bayang sih toh. Oh ini kok atak ngenek ngono. Dan prosesnya lebih lama. Karena soalnya alam juga ya, karena dibentuk oleh alam juga nggak sing nek gambar kan misalnya salah langsung diganti nek ini kan salah di karton sik kudu numbuh ke meneh dibentuk meneh pange engko nek poklek baleni meneh prosesnya lebih lama tapi lebih tertantang ya ning ngene dan kadang 4 tahun 5 tahun ini belum jadi selama aku bikin bonsai belum ada yang jadi lama sekali kalau yang benar-benar proporsional bonsai beberapa kali ikut pameran yo nggak pernah dapat bendera juga pernah pas itu apa sih ini sing lenggo Bungkutusa itu bahannya beli itu yang pertama kali ikut pameran kan itu bahannya beli berarti wes beli jadi beli jadi dongkelan itu bahan prospek itu terus diikutkan bahan prospek langsung dapat bendera 2 itu kan karya orang lain di ground gitu. Terus tertantang tuh bikin sendiri terus waktu ada event di itu JC itu wah langsung ikut nggak dapat apa-apa tapi kan yuk ya nek soalnya sulit ya bikin bonsai itu sulit dan hitungannya kok udah telat juga jamnya maksudnya gini bonsai di luar sana gue wis do sing anu kita lagi ngerti no bonsai ngono gitu ada sih kayak di neng kene kan minim info ngono lho bonsai anu ya sempat anu tau main-main ke teman-teman bonsai tau bonsai tetap turun temurun tapi kan nenek moyang dulu kan pohonnya ya tua-tua tau kalau yang sudah
puluhan Sing tahun, wis ratusan pro-pro ngono ya? yang mungkin sudah ditinggal meninggal yang punya. Berarti mungkin wis ini adalah Misalnya pohon aku turunan gitu ya wis. aku bikin baru nggak bisa toh nyanyiin yang pohon tua yang Iya, sing notabene kuwi mungkin adalah tinggalane bapak mbiyen atau tinggalane mbiyen. dan bagus-bagus bonsai di luar sana. Ngiler kalau yang Iya. Dan harganya sangar-sangar ya. sangat-sangat. Sangar-sangar. Wah. Bonsai merawat tanaman. Ya, Lumayan modal gede ya men ya untuk bonsai itu. bonsai ya makanya tetap nang hobi toh. Iya, tapi kan Tapi- tetap modal yang yang dan dia tipikal nek lalu langsung dul. Ya akhir-akhirnya di stop Karena karena ya sudah Ya. punya anak. kebutuhan lah ya, itu hampir sama seperti kami juga. Nggak boleh asal-asalan kayak dulu. Wah, dulu tuh dul banyak maksudnya. Keren. Bonsai. Nek karya bonsaimu udah ono sing anu. Nek tak ikut ke pameran tuh karya terbaikmu tuh. Sebenarnya masih di lahan, banyak yang masih di lahan toh. Masih Masih yang proses. programan Ya? proses. Kalau yang buat pameran kemarin yang ya kan yang sudah di pot sih, yang sudah di pot paling agak lumayan lah menurut saya. Tapi ya kalau dikonteskan kan ya bagus-bagus lah pokoknya. Ya itu Tetap anu ya. ya cuma buat apa itu namanya guyup lah. Apa itu namanya? Tambah apa ya istilahnya? Ya kayak anu lah. Tambah konco ngono toh. Akan jadi bahan obrolan ngono toh. Wah, ngomong ke bonsai. Nah, pameran Nek kamu wis mendalami bonsai seberapa, Mas? bonsai. Maksudnya lah mau mempelajari sampai seberapa? Bonsai ini nggak ada habisnya ya, soalnya Berkembang terus ya. berkembang terus ya. Dan yo koyo nek Kalau anu loh, kalau yang bikin loh pengrajin bonsainya ya. iya, kita ngomong ke pengrajin juga. Nek nang pasaran mesti anu Kalau lah. misalnya beli langsung setengah jadi ya itu banyak. Heeh. Ada banyak pengrajin tuh di luar sana yang bagus-bagus itu. Kalau dari nol itu wah. Pertama kan perawatan tanaman hidup dan kadang di tengah perjalanan mati. Mulai dari nol lagi. Berarti nek bonsai iki sing diambil akare ya, Men? Atau apa nih? Belum, enggak juga. Enggak Kan mesti akar ada, ya? aku kan juga ada yang bonsai-bonsai aku beli yang dari Pendongkel itu yang akar-akar yang pohon-pohon tua yang itu terus dihidupin. Kadang banyak aku yang mati juga banyak, tapi yang akhir-akhir ini aku yang dari biji. Oh, berarti Kalau dari enggak dari cangkok gitu, jadi enggak Enggak yang harus dongkolan semua, yang akar semua enggak harus. bonsai iki anu ya. Apa sih nih? Niatmu pengen tok serius sih po anu jas apa sih nih sekedar menekuni sesuk yang dilalah payu yo Ya kuwi. syukur ning po akan menjadi anu Men. Akan menjadi koyo wah aku mau jadi pengusaha bonsai lagi. Oh, pengusaha bonsai enggak. Kalau bikin bonsai ya terus, soalnya bonsai itu apa ya? Ya buat melepas lelah juga bisa toh. Seneng soalnya kan hobi, sudah hobi kan pasti ada hobi toh. Setiap orang kan punya hobi ya. Hobi. Berarti sebatas hobi nih soalnya dilalah Juga simpanan toh. kok simpanan. dilalah. Buat hari tua. Kok dilalah kok orang yang melirik dengan kemarin hampir sempet ketipu. Enggak sampai ketipu nih. Belum. Mau ketipu. Ya begitulah pokoknya. Untungnya nggak sampai anu. Nggak sampai Nggak sampai transaksi itu Transaksi uang. berhasil.
Iya. Nah, terus selain di bonsai kecil ini juga apa? Bergerak di sektor pertanian, teman-teman. Sajane iki pertanian ya sekarang menjadi pekerjaan pokok. Kuwi karena hobi juga, karena kepepet juga, atau karena gimana? Karena kan kamu tani setelah teman, setelah merawat merawat bonsai ini, terus sambil merawat bonsai. Dulu kan pernah ya. Terus sebelum bonsai sudah sempat tani sih ya? Bertani ya. Awalnya cuma penasaran dulu itu tanam bawang merah. Sebenarnya awal aku tani itu penasaran sama langsung bawang merah. Karena neng daerah dewi kan nanam bawang merah teman. Rada angel. Rada angel dan rada jarang. Berarti rada jarang loh. Ngapa kok Dan berapa kali aku nanam bawang itu enggak pernah untung. Dan semakin penasaran. Berarti semakin tertantang gitu. Bawang merah. Nah, bawang merah terus baru gue cabe. Terus. Tapi gue sebelum gue pergi yang terakhir. Setelah? Tetap setelah. Setelah ya. Tetap setelah berarti. Setelah pergi. Setelah pergi yang terakhir. Sebelumnya sudah ya. Nah, berarti kan sebelum pergi yang terakhir gue nanam terus baru gue. Waktu itu boleh dibilang kamu sering kalah pasar gitu tuh. Maksudnya apa jenis? Harga murah terus. Nah, itu harga murah terus. Begituan. Wah, itu terus akhirnya kamu memutuskan untuk pergi dulu sejenak atau? Ya sebenarnya pergi itu ya karena mungkin kehabisan uang atau apa itu kan bingung juga tuh. Wong ledo mesti wah guys kentahan model ledo ngomong ke sekitar kan gitu tuh. Apa? Beda dari yang awal. Realita kehidupan yang kamu kan kayak ngono misalnya. Iya. Nah, berarti salah satu kamu pergi yang terakhir salah satu untuk ini juga mencari modal lagi untuk bertani sama berini juga. Sebenarnya belum niat ke situ juga. Belum. Cuman aku kan berapa kali kerja toh. Kerja ya dulu ngecat dinding juga ikut itu pernah misalnya. Oh iya. Terus apa jenis? Terus kerja di tabung gas itu juga pernah. Singkai? Apa ini? Motor apa? Apa? Di Suzuki. Suzuki kamu pengiriman ya gue? Jadi messenger itu. Messenger kan itu kurir saya kira sih kan toh buka cuman ngantar PO itu loh. PO surat jual beli dari dealer ke leasing. Nah gitu. Sempat kerja ke situ juga ya toh? Tapi emang karena passionnya dia kan boleh dibilang tak kowe iki passionnya kerja ora terikat sing menentukan waktunya kowe dhewe ini lho. Jadi pada akhirnya sekarang ya bertani lah kayak kemarin aku ngobrol karo Kang ya dia bosen dengan pekerjaan sing berangkat pagi pulang sore. Akhirnya boleh bertani juga. Dan terus terang itu pakai berkendara itu enggak bisa jauh. Wah, jarak jauh itu paling nggak bisa aku. Dan sangat beresiko. Zaman udah. Kan gampang tidur kalau naik. Neng dalan suruh itu ya tuh. Oke. Terus kau minat ke tani kan mau berangkat mau kerja 1 jam 2 jam itu kan terserah kita. Yang penting tanamannya di endingnya bagus itu. Pikir ketutupan. Ya gitu. Terus salah satu petani muda juga di desa kita. Terus sebenarnya pengen itu kalau petani itu bisa buat hidup gitu. Aku mau membuktikan itu gitu. Karena
Karena mayoritas neng di sana kita itu petani sampingan loh. Banyak kan sekarang loh, enggak yang sing utama, karena kan tujuannya hanya mendapatkan padi sing untuk makan selama periode tanam itu. Aku berpikir bagaimana bertani itu bisa buat hidup. Tapi dia nek nanam itu sing aneh-aneh. Maksudnya sing lazim ning gone dhewe. Makanya yang kembang kok yang 2 bulanan, 3 bulanan, kadang 3 bulan harus habis, harus mau nggak mau ganti. 2 bulan, 3 bulan habis ganti gitu. Walaupun masih ada dikit-dikit buahnya, kalau mau diterusin ya malah buang-buang waktu toh, ganti lagi. Pokoknya kejar. Tujuannya ben pengalaman apa ben anu? Ya tujuannya itu tetap uang toh, tetap ya pengen target toh. Pengen dapat penghasilan dari situlah. Tapi belum, selama ini aku bertani belum pernah target yang wah gitu loh. Ya memang sebatas cukup aja. Dan itu menjadi tantangan buat aku. Jadi PR. Tapi kalau bikin tonase hasil panen gitu, misalnya berapa tanaman menghasilkan berapa ton atau kintal gitu. Anu perhitunganmu wis masuk iki. Akhir-akhir ini sudah bisa mencapai itu target panen, itu sudah bisa target. Tinggal nunggu momennya itu yang harga tinggi itu. Tapi belum. Anu ya Mas, apa jenis? Boleh dibilang pasar dan tengkulak anu banget ya. Pengaruh nggak sih? Apa tetap di Indonesia itu soalnya nggak ada patokan harga. Standarisasi ini ya. Kalau jumlah panenan di pasaran itu melimpah, pasti murah gitu loh. Lah kuwi kok dipas-pas Mas piye lho? Maksudnya kok momennya pas ngono kuwi lho gitu. Ya, soalnya Indonesia kan sebenarnya petani itu banyak toh. Iya. Sebenarnya kalau pas tanam semua itu melimpah. Hasil panen Indonesia itu melimpah. Bahkan lebih dari cukup buat kapasitas buat kebutuhan masyarakat. Tapi yang bisa naik itu karena biasanya bencana gitu. Bencana kan tanaman rusak. Terus pasokan di pasar berkurang toh. Nah, itu terus yang bisa bertahan tanamannya itu biasanya terus dapat harga naik gitu. Ngomong kok anu ya Bang? Wah iya anu ya. Kita memikirkan nasib negara gitu. Kita ini berada-ada memikirkan nasib negara gitu. Kan rata-rata nek pas tomat melimpah, katakanlah kayak wingi. Ya. Tomat melimpah. Efeknya harganya turun. Ngopo ra anu ya, ra kangsenan we. Misale Jogja nanam tomat iki, Bandung tak nanam kobis apa wortel. Terus kok ngendi Jawa Tengah tak nanam iki, dadi biar apa jenenge tetep supply-ne iki ono kabeh. Kan kadang nek harga naik itu karena supply-ne kurang gitu. Nah, kadang nek harga turun karena okos yang pas panen kabeh akhirnya efeknya harganya turun lho. Misale dikangseni kabeh. Ngono anu ya. Wah, gue urusan menteri ya. Menteri. Kita berade-ade lho misale apa jenenge? Tiga kesepakatan lho. Jawa Barat kowe anu iki ya engko ben stoknya kita tetep apa sih? Sakjane nek kepenginan petani iki ya sakjane pengen harga tinggi to. Ning yo nek harga tinggi yo masyarakatnya yo efeknya masyarakat juga ya. Belanjaan jadi mahal to. Kalau bisa itu ya stabil ya. Jadi nggak mahal banget, bisa standar terus aja. Pokoknya neng rego semono gitu itu rasa. Di petani juga dapat untung lah. Aman, maksudnya aman. Nanem kuwi iki ora sing was-wasen lho. Iya. Terakhir kamu nanam mana ini? Tomat. Nanam tomat kan dapat harga murah tuh itu. Iya. Ya langsung aku nanam lagi sekarang. Nanam lagi ya adu nasib nanti kalau mungkin nanti bisa mahal. Iya. Wong sekarang pas habis mulai naik ini. Terus aku nanam lagi tomat. Terus sama tapi ini cuaca lagi anu ya ini. Lagi ya sebenarnya kurang. Kalau aku sih malah nanamnya di
pas cuaca kayak gitu. Tapi kan juga butuh persiapan lahan, persiapan lahan, terus teknik apa sih ini? Lebih rumit. Penanganannya lebih rumit. Dan harapannya sih harganya akan naik. Soalnya kalau mau ngejar harga naik ya di musim-musim ekstrim ya. Iya. Di cuaca ekstrim. Karena kan cuaca kita nggak banget, maksudnya nggak iso ngontrol. Kalau tanam di musim yang gampang pasti mudah juga nanam itu. Mudah nanamnya, hasilnya banyak, harganya turun. Nah, mending di cuaca ekstrim hasilnya sedikit tapi mahal. Nggak sebanyak itu, cuma harganya menarik ya. Itu lebih menggiurkan. Akhirnya sekarang settle bertani, terus tetap berkarya di bonsai, gambar juga masih. Sekarang nanam pun tomat sama cabai. Neng pirang lahan? Berapa lahan? Ya itu 80. Enggak, maksudnya neng plot-plotnya berapa tempat? Kamu 2 tempat yang sewa ini. Sewa 2 tempat toh. Ya 1600-an meter. Mantap. Tapi ya pisah-pisah, enggak yang setempat, enggak yang neng saanggonan gitu. 2 tempat. Pengennya nambah lagi. Pengennya ya dulu itu aku nanam cabai itu di Selawe Lebang kira ya 25 kali 10 meter persegi. Itu 250 meter persegi. Gerimis guys. Gerimis ya. Apa masalah itu dilenggas. Panen segitu itu sudah senang dulu awal-awal. Terus nyoba 1000 meter. Mantap ya, 1000 meter modalnya ya rada mantap ya. Nek kalah ya mantap. Terus nambah nah kayak nggak ada puasnya gitu loh. Pengen mencoba lagi gitu lagi, lebih banyak lagi. Tapi kalau menurut saya kalau ditangani sendiri itu mungkin 3000-an meter itu masih angka sedengannya cukupan. Bisa ditangani sendiri. Dan kowe perawatannya sendiri kalau paling persiapan lahan kan persiapan lahan kan pakai orang lah. Terus nanamnya juga kan banyak tuh nanam sendiri nggak bakal selesai. Paling persiapan lahan, terus nanam, terus perawatan saya sendiri semua. Dari mupuk, nyemprot gitu. Terus nyiram juga ya. Nyiram terus itu sendiri semua. Panen kalau pas kemarin itu panen harusnya nggak sendiri, tapi kan harganya anjlok, tak panen sendiri sampai selesai. Sama keluarga sendiri, maksudnya cuma sama Bati sendiri. Panen sampai selesai. Sekarang jalan cabai sama cabai ini cabai merah atau cabai keriting. 3000 batang. Wah, 3000 pohon. Lumayan nih, yang terbanyak saat ini aku nanam cabai yang paling banyak ini. 3000 batang ini. Dulu itu 800 batang, 700, pol mentok 1000, 1200 ya. Ini yang paling banyak ini aku nanam. Mudah-mudahan bisa sampai panen. Di tengah cuaca yang sedang hujan terus. Nggak stabil. Hujan panas. Banyak yang ini juga tuh kesehatannya udah agak itu teman-teman. Terus salah satu yang mempersatukan kami juga itu musik gitu ya. Kita saling, walaupun dia nggak yang bergerak di bidang musik, cuma nggak bisa nyanyi, ngobrolannya kan kita musik gitu. Reggae, punk gitu. Karena ya waktu ADW seneng-senengnya nonton konser biyen ya sing menjamur lagi kuwi ya. Delala pas ungsum pang-pangan karo reggae. Dan menyenangkan. Dan waktu itu semenyenangkan itu ya Men Jo. Momen malam minggu itu momen yang dinantikan untuk nonton konser. Jadi
goleki wae malam Minggu karo Minggu malam Senin itu adalah momen untuk cuma dia memang lebih eksplornya lebih gede. Aku paling pengen kene-kene bae karena apa jenenge wis lumayan males aku waktu itu nonton itu. Enggak yang aku seneng nonton ini sing tengok men. Ora seneng nonton sing ngadeg. Nah, aku seneng dulu sempat tapi beberapa kali sih sempat moseng Ya, cuman terus hampir sempat kisruh ya katanya kamu dulu ya. capek juga sebenarnya. Sempat kisruh atau hampir kisruh gara-gara moseng itu kan. Terus lebih ke reggae itu agak tenang. Nah, aku agak dulu nyantai. lebih ke reggae rata-rata sing Kerasan itu enggak enak. sing anu ning ganjuran walaupun menurut itu wow ya. Waktu itu aku sama Kang Utrek sering nonton reggae. Itu. Wah, iki ya malah hujan guys. Iya, hujan. Mohon maaf ya teman-teman. Ini karena sudah hujan. Kita akhiri video ini dulu ya Mas ya. Oke. Nanti lain waktu aku dolan ke sini lagi. Oke, siap. Karena rumahnya deket juga, karena ini malah hujan. Salah satu aku tujuan bikin video ini adalah untuk mendokumentasikan teman-temanku. Nanti bisa dilihat siap. anakku, dilihat temanku. Sangat. Dianu apa? Kasih kata-kata penutupnya. Sakjane sik ukah ya harus ngomong kae. Suka. Ning wis wae ya. Udah nih loh. Ngomong kan men apa? Apa lah? Kamu kata-kata sing tak Apa? kayak misalnya Buras. jangan menyerah, pantang semangat kan lo. Wah, pantang leren itu. Ya, pokoknya bergerak terus, cari peluang. Menggak aja lurus terus. Aku sama dia dulu seringnya bikin kata-kata sing pahami ya kalangan tertentu gitu. Pokoknya gitu teman-teman, mohon maaf sekali ini sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin, cuma biasanya kami ngobrol tuh sampai larut malam, sampai jam tiba-tiba jam 12 ini. Tapi ini karena Wah, terus ya. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.